Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur prinsip ijarah, qard, dan wadiah. Yang pertama kita akan membahas tentang ijarah. Sistem dan prosedur ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dan objek yang akan disewakan, dan bank adalah pihak yang menyewakan. Lalu selanjutnya ada rukun ijarah. Yang pertama adalah ada orang yang menyewakan suatu barang, yaitu muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul atau sigat. Yang keempat, ada upah atau ujroh. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Lalu syarat ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Lalu jenis ijarah. Di sini ada berdasarkan objek dan berdasarkan PSAK nomor 107. Kalau berdasarkan objek yang disewakan, ijarah itu ada dua. Yang pertama ijarah manfaat dan yang kedua ijarah pekerjaan. Lalu jenis ijarah berdasarkan PSAK nomor 107. Yang pertama adalah ijarah asli. Yang kedua, ijarah muntahiyah bit tamlik. Yang ketiga, jual dan ijarah. Yang keempat, ijarah lanjut. Pembatalan ijarah. Yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu terjadi uzur pada salah satu pihak. Landasan hukum ijarah. Yang pertama dari Quran surat Al-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Landasan hukum yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Skema pembiayaan ijarah. Yang pertama, nasabah atau mustajir
memesan objek sewanya kepada bank atau mujir. Lalu bank membeli objek sewanya kepada supplier atau penjual. Lalu supplier ini memberi kepemilikan berupa dokumen kepada bank. Bank melakukan akad IMB dengan mustajir atau nasabah. Setelah akad dilakukan, supplier melakukan pengiriman objek sewa atau makjur kepada nasabah. Setelah dikirimkan, baru nasabah membayar sewa kepada bank atau mujir. Topik yang kedua, qard. Sistem dan prosedur qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba qard tidak boleh dilakukan karena akad qard dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Syarat dan rukun qard. Yang pertama adalah muqtarid atau peminjam. Yang kedua, pemberi pinjaman atau muqrid. Yang ketiga, ada dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sodako yang dihimpun dari agnia atau dari sebagian keuntungan bank. Yang keempat, barang atau utang, mauqut alaih. Yang kelima, ijab qabul atau sigot. Ketentuan umum qard. Yang pertama, al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. 2. Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, nasabah al-qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang keenam, jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus write-off sebagian atau seluruh kewajibannya. Sumber dana qard. Yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Fungsi qard. Yang pertama, membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, qard hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Yang ketiga, misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat kepada lembaga keuangan syariah. Macam-macam qard. Yang pertama, akad qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19/MUI-4/2001 yang menjelaskan bahwa al-qard ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Yang kedua, akad qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, penukaran emas, pengalian utang, dan ajakan piutang. Pengakuan dan pengukuran qard. Yang pertama,
Pinjaman core diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi. Yang kedua, biaya administrasi, bonus, atau ujroh yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Yang ketiga, biaya administrasi, bonus, atau ujroh yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain, dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Penyajian core. Yang pertama, pinjaman core yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan kepada pos pinjaman core. Yang kedua, penyisihan penghapusan aset pinjaman core disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pinjaman core. Kegunaan core dalam perbankan syariah. Yang pertama, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang kedua, pinjaman untuk talangan haji. Yang ketiga, pinjaman kepada pengurus atau karyawan bank. Yang keempat, pinjaman untuk pengusaha kecil. Landasan hukum core. Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Lalu Al-Baqarah ayat 208. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua uang utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Topik yang ketiga yaitu wadiah. Sistem dan prosedur wadiah. Wadiah berasal dari wada asyai'a yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Jenis wadiah. Wadiah yat amanah. Wadiah yang asli, tidak terjadi pengubahan esensi akad. Titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Wadiah yat domamah. Wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Rukun wadiah. Yang pertama, adanya ijab qabul dan sigot. Yang kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan, terus halal. Keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. 5. Untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan wadiah atau barang dititipkan, dan ijab qabul atau sigoh titipan. Syarat wadiah. Yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan, keduanya harus berakal. Yang kedua, kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Faktor batalnya wadiah. 1. Meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. 2. Adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitip maupun tidak. 3. Apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma berkepanjangan atau hilang akal. Lalu yang keempat, terjadi hajar atau legal restriction, yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan atau pailit. Yang kelima, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain
dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Landasan hukum wadiah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Lalu yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.